Menapaki sejarah peradaban manusia, Mesir kuno kerap menjadi destinasi utama bagi para pelancong dunia. Pada hari ini bersama saya Faradila Qodriyah dari Nums TV akan mengajak Anda berkeliling di salah satu jalan bersejarah dan tertua di Kairo, yakni Syari Muiz. Ikuti terus perjalanan kami dalam video kali ini. Menelusuri rekam jejak Mamluk terbesar di Kairo yang terletak di sepanjang Jalan Muiz. Megahnya monumen besar dan berjajar di sepanjang jalan ini memiliki sebutan Bainal Qosroin yang berarti di antara dua istana. Pada langkah pertama di jalan ini, mata akan tertuju pada corak unik bangunan tinggi khas kerajaan Mamluk. Perjalanan setapak demi setapak yang disusun dengan batu alam marmer menambah kesan kuno bak berada di museum terbuka. Jalan Muiz sendiri diambil dari nama Khalifah Fatimiyah Al-Muiz Libnillah yang merupakan pendiri jalan ini sekaligus pendiri kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Konon ia pun yang mendirikan kota Kairo kuno. Bangunan pertama yang akan kita telusuri yakni Honkoh Az-Zohir Barkuk atau biasa disebut Madrasah Sultan Barkuk. Didirikan oleh Sultan Barkuk yang bertujuan sebagai tempat pengajaran. Nama Barkuk sendiri berasal dari Sirkasia yang merupakan tempat kelahiran Sultan Barkuk. Pintu gerbang pertama memang terlihat sederhana, namun memasuki lorong persegi panjang dengan lentera bergantungan berhasil membuat turis berada di dimensi yang berbeda. Jika di Indonesia kerja rodi dipaksa membangun jalan raya, maka pada masa Mamluk kerja paksa terjadi pada pembangunan istana dan madrasah. Kompleks ini salah satunya. Pembangunan yang dimulai pada Desember 1384 ini menggunakan sistem kerja paksa dalam penyelesaiannya. Dimulai dari bentuk arsitektur bangunan, madrasah ini memiliki bentuk dan ukiran khas Turki tentunya. Kubah yang berbentuk mukarnas, yakni elemen Islami mirip ceruk atau sarang lebah. Tak kalah menarik, dindingnya pun memiliki gaya yang unik, biasa disebut gaya ablat atau batu gelap terang yang disusun bergantian. Bangunan Mamluk masih memiliki ciri bangunan Fatimiyah, yaitu terdapat ruang lapang tanpa atap di tengah-tengah bangunan. Konon, paviliun yang berada di halaman tengah merupakan tambahan baru-baru ini yang dibangun oleh komite akhir abad 19. Pada masa itu, kompleks keagamaan Barkuk memiliki beberapa fungsi sebagai masjid Jumat, madrasah 4 mazhab Sunni, dan juga khonqoh atau biara bagi para sufi. Pada perjalanan selanjutnya yakni Madrasah An-Nasir Qolawun yang tak kalah megah dengan Madrasah Sultan Barkuk. Letak hanya beberapa langkah di samping Madrasah Sultan Barkuk. Di bawah pemerintahan Sultan Al-Adil Kitbugo, pembangunan madrasah dimulai pada tahun 1294. Namun, ketika Sultan An-Nasir Muhammad naik tahta, pembangunan dilanjutkan hingga selesai pada tahun 1303. Sultan An-Nasir Muhammad merupakan putra bungsu Sultan Qolawun. An-Nasir sendiri memerintah sebanyak 3 kali pemilihan. Berbicara tentang pemimpin boneka, masa itulah jawabannya. Bagaimana tidak, Sultan An-Nasir Muhammad pertama kali naik tahta pada usia 9 tahun karena kakaknya Sultan Ashraf Khalil dibunuh. Pada masa itu, pemerintahan Mamluk dikenal kerap menggunakan pemimpin muda sebagai boneka bagi beberapa faksi Mamluk yang bersaing. Bangunan ini memiliki pahatan yang cukup ramai dan padat. Bagian dalamnya terbuat dari batu bata yang memiliki desain plesteran di luar dan dalam. Prasasti di sepanjang fasadnya pun bertuliskan nama An-Nasir Muhammad. Bagian yang paling padat pahatan yakni pada mihrab. Terdapat plesteran berbentuk telur dengan banyak relief dan ornamen berlubang. Kabarnya gaya ini diadaptasi dari Tabriz, Iran.
Dan aspek yang paling unik dari bangunan ini yaitu portal marmer gotiknya yang mana diperoleh dari sebuah gereja di kota Acre. Portal ini terdiri dari lengkungan runcing yang bertuliskan lafaz Allah di atasnya. Yang ketiga, Kompleks Al-Mansur Qalawun, tepatnya tidak jauh di samping Madrasah An-Nasir. Kompleks ini dibangun atas reruntuhan Istana Barat Fatimiyah. Dibutuhkan waktu setengah dekade untuk membangun monumennya setelah mengalahkan bangsa Mongol di Suriah. Desas-desusnya, kompleks ini dibangun atas arahan kerja paksa paling brutal di antara kompleks lain pada masa itu. Kabar ini luar biasa mengingat pembangunan yang singkat dengan cakupan bangunan yang sangat luas. Pembangunan rumah sakit hanya membutuhkan kurang dari 6 bulan, sedangkan makam dan madrasah membutuhkan setidaknya 4 bulan. Proyek yang diawasi oleh Amir Alamuddin Sanjaras Suja'i Al-Mansuri yang konon bertanggung jawab atas pembangunan yang melibatkan kerja paksa masyarakat dan perburuhan yang teramat brutal. Bentuk bangunan ini memiliki banyak ruang dan lorong yang sempit, terdiri dari makam, rumah sakit, madrasah, dan masjid. Eksterior Kompleks Qalawun memiliki banyak keunikan dalam arsitektur Mamluk. Warna kuning yang lebih menonjol dan tinggi bangunan melampaui bangunan lainnya. Menara 3 lantai madrasah ditempatkan secara unik di dekat pintu masuk gedung. Dahulu, bangunan ini memakai hiasan papirus yang mengingatkan kembali pada pemerintahan Fir'aun. Fasadnya yang sepanjang 67 meter dengan gaya gotik atau tentara salib. Saat mengelilingi bagian dalam, mata akan dibuat terkesima dengan dinding interior yang dihiasi mosaik marmer, sedangkan mihrabnya dihias dengan mosaik kaca. Mausoleum yang menampung jenazah Sultan Qalawun dan putranya An-Nasir berada di sisi jalan kompleks di samping Madrasah Sultan Barquq. Meski dibangun dengan sistem kerja paksa, bangunan ini merupakan yang paling indah pada masanya. Kekokohan dinding juga tak kalah penting. Menyusul gempa bumi pada tahun 1302 yang menghancurkan banyak bangunan Kairo, kompleks ini tidak mengalami kerusakan yang parah. Masih berkutat di sepanjang Jalan Muiz, madrasah dan mausoleum As-Sholih Najmuddin Ayyub juga tak kalah menarik. Pernah menjadi salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di era Ayyubiyah dan Mamluk pada abad ke-13. Madrasah inilah yang merupakan madrasah pertama yang mengajarkan 4 madhab Islam Sunni. Pada tahun 1249, istri As-Sholih Ayyub, yakni Syajar Ad-Dur, pernah membangun makam Sholih berdekatan dengan madrasahnya. Hal inilah yang membangun tradisi Islam abad pertengahan untuk menguburkan pendirinya di lembaga keagamaan yang didirikannya. Dengan pengajaran Islam yang menakjubkan, madrasah ini mampu mencetak para ulama Sunni hingga disebut benteng para ulama. Pada interiornya, bagian barat setiap sayap menyediakan tempat tinggal bagi siswanya, sedangkan bagian timur berfungsi sebagai iwan. Arsitekturnya pun berasal dari Persia, sedangkan iwannya dari Persia pra-Islam. Madrasah Salih Ayyubiyah berhasil mendobrak tradisi Ayyubiyah yang hanya menambahkan menara pada Masjid Jumat untuk mengumandangkan sholat. Menara tersebut terletak tepat di atas pintu masuk. Bangunan ini lebih terbuka dan dipenuhi jendela-jendela melengkung karena masalah rekonsiliasi jalan raya yang menyelaraskan dengan struktur di Mekah, denah bangunan menjadi asimetris.